Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lazima. Selamat datang di video tutorial pengolahan data Microsoft Excel. Dan pada video kali ini, saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus pengolahan data persediaan barang pada PT Bumantara periode 2026. Di video ini, saya akan mempraktikkan 11 formula, mulai dari lookup, lookup, logika if bertingkat, fungsi rekapitulasi statistik, hingga pembuatan grafik visualisasi data. Ayo, kita lihat tutorialnya. Kita akan mengisi nama barang, kategori, serta harga satuan secara otomatis mengambil dari tabel referensi atau dari set 2. Sebelumnya ini set 2 udah ada ya, ini kayak tabel referensi barang. Ini tabel ini untuk vertikal, ini untuk lookup, dan di bawah ini untuk tabel referensi kategori horizontal atau lookup. Nah, selanjutnya ini udah ada sheet 1, nanti data yang ada di set 2 ini kita pindahkan menggunakan formula lookup. Pertama, kita pakai formula lookup dulu ya. Pertama kita ini, habis itu kita ketik lookup, habis itu kita kurung buka, kita klik ini kode barang yang pertama, habis itu teman-teman bisa dilihat di sini ada panduan untuk rumusnya. Pertama kita menentukan ini lookup value atau nilai untuk pencarian. Lalu kita bisa pakai kode barang yang ini, kita klik tadi sudah. Habis itu lalu ini setelah itu kita klik koma sesuai yang ada di sini, sesuai dengan panduannya. Mungkin di beberapa laptop itu ada yang pakai titik koma, namun kebetulan di laptop saya menggunakan koma. Jadi saya menyesuaikan dengan panduan yang ada. Selanjutnya untuk table array, kita ambil dari sheet 2. Pertama, kita blok semua data di sini. Lalu kita tekan F4. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa menekan F4 atau tidak ada tanda seperti dolar ini muncul, maka teman-teman bisa menggunakan Fn plus F4 ya. Setelah itu, F4 di sini berfungsi untuk mengunci datanya agar tidak berantakan. Selanjutnya kita koma sesuai dengan tadi. Selanjutnya karena kita mau mencari nama barang, karena nama barang ini ada di kolom kedua, maka kita klik nomor 2. Habis itu kita klik koma lagi, lalu kita klik angka 0 untuk false. Selanjutnya kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini sudah langsung muncul, di sheet 1 sudah ada laptop, kita langsung saja drag ke bawah, maka datanya akan mengikuti sesuai yang ada di sheet 2. Selanjutnya, untuk kolom kategori, ini masih sama menggunakan formula yang tadi atau rumus yang tadi, yaitu sama dengan, terus kita ketik lookup. Setelah itu kita buka kurung, kita klik lagi kode barang yang pertama tadi, habis itu kita klik tanda koma, kita pergi lagi ke sheet 2, kita blok lagi datanya seperti tadi, kita klik F4, lalu kita klik koma lagi, karena kita mau mencari kategori dan kolom kategori ada di kolom ketiga, maka kita pakai nomor 3. Setelah itu kita koma lagi, setelah itu kita ketik angka 0 untuk false, dan lalu
kurung, setelah itu enter, maka otomatis datanya akan pindah ke sheet nomor 1 ya. Kita drag saja ke bawah, maka datanya sudah mengikuti seperti yang ada di sheet 2. Selanjutnya, untuk harga satuan, kita masih sama menggunakan formula lookup. Yang pertama kita menyesuaikan dengan rumus yang tadi, ketik lookup. Kita buka kurung, lalu kita klik kode barang yang pertama, kita tanda koma, selanjutnya kita pergi ke sheet 2, kita blok lagi data yang tadi, lalu kita klik F4 karena kita mau mencari harga satuan dan di sini harga satuan ada di kolom nomor 4, maka kita klik tanda koma, lalu kita klik nomor 4, setelah itu kita tanda koma lagi, lalu kita false, lalu kita tutup kurung dan klik enter. Nah, otomatis harga satuannya sudah bisa kita drag langsung ke bawah dan sudah jadi. Selanjutnya untuk formula lookup, kita akan menggunakan formula itu di kolom diskon. Sebelumnya di sheet 2 kita juga sudah menyiapkan ya tabel referensi untuk lookup sendiri atau horizontalnya. Yang pertama kita kembali ke sheet 1, kita rumusnya hampir sama seperti yang lookup tadi, cuma ini kita pakai lookup ya. Kita klik sama dengan dulu, habis itu kita klik lookup. Setelah itu kita buka kurung, kita karena di sini kita mencari kategori, maka kita kembali ke sheet 1, kita klik ini, kita klik D5. Selanjutnya kita balik lagi ke sheet 2, kita blok data yang ada di tabel referensi ini, lalu kita klik F4 untuk mengunci dengan agar tidak berantakan, untuk memunculkan tanda dolarnya seperti ini, lalu kita klik koma, kita klik karena ini tabelnya ada di baris kedua, maka kita klik nomor 2, lalu kita klik tanda koma lagi, lalu kita falsekan dan kita tutup kurung, habis itu enter. Wow, error teman-teman. Karena tadi error, jadi kita ulang lagi ya. Kita pertama klik sama dengan dulu. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Kita lookup. Karena tadi ada error dikit, jadi kita pakainya bukan yang tadi kan, kalau yang ini pakai yang D5 ya. Cuma karena D5-nya di sini itu error, jadi kita pakai yang langsung ke lompat ke kolom selanjutnya aja, kita D6, habis itu kita koma, kita ke sheet 2, kita blok datanya, lalu kita klik F4, setelah itu kita klik koma. Nah, kita ada di row index number itu ini pakai baris yang kedua, lalu kita klik false, atau bisa juga pakai angka 0, atau bisa juga diketik false ya. Habis itu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini udah ada angka 5%, kita drag aja ke bawah. Nah, karena ini sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, karena ini ada beberapa error ya. Aku juga bingung gimana menyelesaikannya, karena tadi udah dicoba-coba tetap aja error. Udah dicari di referensi yang lain pun tetap error, jadi mohon maaf ya. Jadi yang ini kita hapus aja. Jadi yang di sini kita ketik manual. Kita ketik 10%. Seperti ini ya teman-teman. Kita rapihkan dulu, kita taruh di tengah. Nah, selanjutnya untuk total
persediaan untuk menentukan total nilai persediaan, kita pakai formula nih. Kita pakai formula sama dengan, lalu kita ketik kita klik F5 di sini, kita klik stok fisik dikali dengan ini harga satuan dari barang tersebut. Kita klik, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah ada angka. Karena tadi kita diskonnya kita ada beberapa diskon yang kita ketik manual, jadi total nilai persediaan ini kita tidak menggunakan harga diskonnya, jadi kita abaikan saja harga diskonnya, jadi kita pakai harga asli. Nah, selanjutnya kita drag aja ke bawah biar lebih cepat. Nah, selanjutnya untuk kolom status stok kita pakai formula if, teman-teman. Jadi kita sama dengan, lalu kita klik if, lalu kita klik buka kurung. Nah, kita logical testnya itu kita pakai F5 atau kita pakai stok fisik. Selanjutnya ini, dan kita klik sama dengan lagi, lalu kita klik ini J5, kita klik tabel kolom J5. Setelah itu kita klik koma. Kita lihat panduan di sini ya teman-teman, jadi biar nggak ada errornya, jadi kita lihat panduan di sini. Kadang di beberapa laptop itu ada yang pakai titik koma, ada yang pakai titik atau koma, jadi beberapa laptop tuh kadang beda-beda, jadi kita harus menyesuaikan panduan yang ada di sini. Selanjutnya kita spasi, lalu kita tanda petik, karena di sini status stok. Nah, untuk status stok sendiri aku menggunakan 2 tingkatannya, yaitu reorder dan aman. Jadi ada status stoknya yang reorder atau harus dipesan ulang, dan ada beberapa barang yang memang statusnya itu masih aman. Jadi kita ketik aja di sini reorder. Mana nih? Kita ketik reorder, lalu kita tanda petik lagi. Setelah itu kita tanda koma, jangan lupa teman-teman. Lalu kita klik tanda petik lagi dan kita ketik aman tadi untuk opsi yang kedua. Selanjutnya jangan lupa untuk tutup kurung ya. Habis itu kita klik enter. Nah, nanti kita drag saja ke bawah. Sudah. Nah, selanjutnya untuk kolom prioritas penanganan di sini. Untuk prioritas penanganan di sini sama saja pakai formula kayak tadi, tapi karena ada 3 tingkatan, maka jadi seperti ini. Kita klik sama dengan, lalu kita klik formula if. Selanjutnya kita buka kurung. Sama seperti tadi, kita klik F5, kita pilih stok fisik. Setelah itu kita klik tombol ini dan sama dengan lagi, lalu kita klik angka 5 teman-teman. Selanjutnya kita tutup kurung, kita koma, lanjut kita klik petik, kita ketik, karena di sini aku pakai tiga tingkatan. Yang pertama kritis, sedang, dan normal. Kita klik kritis, lalu kita tanda petik, kita koma lagi, kita pakai if yang tadi. Selanjutnya kita koma, kita klik F5 lagi. Selanjutnya kita ini dan kita klik ini teman-teman, kita stop nih, kita stopkan, lalu kita klik tanda koma. Selanjutnya itu kita ketik sedang,
tingkatan yang kedua. Selanjutnya kita klik tanda koma lagi dan kita tanda petik lagi, lalu kita ketik normal. Lalu kita tanda petik lagi, lalu kita pakai tutup kurung. Di sini kita pakai 2 tutup kurung ya teman-teman, lalu klik enter. Sepertinya ada error teman-teman. Di sini sepertinya kita harus klik yang ini juga, MJ5. Lalu kita klik enter. Kok nggak bisa ya? Sebentar ya teman-teman. Karena ada beberapa kendala, jadi kita di sini mungkin ketik manual aja ya teman-teman. Tapi untuk formula yang dipakai itu sama seperti yang di sini, cuma kalau di status stok kan kita pakai 2 tingkatan ya, reorder dan aman. Nah, kalau di sini kan kita pakai 3 tingkatan. Yang pertama kritis, normal, dan sedang. Nah, bedanya cuma di situ aja. Bedanya cuma kita tinggal tambahkan 1 tingkatan lagi seperti ini. Jadi karena sudah dicoba beberapa kali tapi tetap bermasalah, padahal sebelumnya tidak bermasalah sama sekali. Kita tidak tahu ini kenapa tiba-tiba begini ya. Jadi kita ketik manual aja ya. Kritis ya. Kritis. Nah, ini untuk prioritas penanganannya kita sudah selesai. Selanjutnya untuk di sini ada ringkasan dan statistik data. Kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita di sana ada 7 formula yang akan dipakai. Yang pertama ada formula sum. Ini digunakan untuk total seluruh nilai persediaan ya. Pertama formulanya seperti ini, sama dengan, lalu kita klik sum, habis itu kita buka kurung, kita klik huruf I tapi pakai caps lock ya. Selanjutnya kita angka 15, angka 5. Angka 5 ini kita mengikuti yang di sini ya, mengikuti kolom yang di sini. Selanjutnya itu klik koma, kita ikuti panduan yang di sini, lalu kita klik angka huruf I lagi tapi caps lock. Selanjutnya kita klik angka 14 itu kita mengikuti yang di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, di sini ada jumlah dari total persediaan. Selanjutnya ini ada formula average untuk menentukan nilai rata-rata persediaan. Rumusnya seperti ini teman-teman. Kita klik sama dengan dulu, selalu kita klik average. Habis itu kita buka kurung, lalu kita klik huruf I tapi caps lock seperti tadi, lalu kita klik number 5, lalu kita klik koma, lalu kita klik sama seperti tadi, kita klik huruf I caps lock, lalu kita klik angka 14, lalu kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah, selanjutnya rumus yang ketiga ini untuk menentukan nilai persediaan terendah, yaitu rumusnya itu kita klik sama dengan terlebih dahulu, lalu kita ketik min,
lalu kita buka kurung, selanjutnya kita huruf I caps lock ya, kayak tadi. Lalu kita pokoknya angkanya sama semua ya, menyesuaikan dengan tabel yang kita mulai di sini sama tabel yang terakhir kita pakai di sini. Nah, selanjutnya ini ada formula max. Ini untuk nilai persediaan tertinggi, rumusnya sama seperti tadi, kita pakai huruf besar I. Maaf teman-teman, salah. Kita ketik max dulu, habis gitu buka kurung, kita 5 setelah kita tutup kurung sama dengan enter. Nah, ini rumus yang kelima itu ada count, itu untuk jumlah total jenis barang ya. Oh ya, maaf teman-teman, sebelumnya ini tadi kita ada kekeliruan data, jadi tadi nggak urut ya, tapi ini sudah disesuaikan kembali. Ini total nilai persediaan keseluruhan, kita menggunakan formula sum, dan nilai hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk rata-rata stok fisik barang, kita menggunakan formula average, dan nilai hasilnya seperti ini. Lalu untuk jumlah stok barang terendah, kita menggunakan formula min, seperti ini nilai hasilnya. Lalu untuk jumlah stok barang tertinggi, kita menggunakan formula max, dan ini nilai hasilnya. Selanjutnya untuk menentukan jumlah total jenis barang, kita menggunakan formula count. Seperti ini rumusnya, sama dengan, lalu kita ketik count, kita buka kurung, kita sama menggunakan rumus yang tadi. Kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Dan ini untuk countnya jumlah total jenis barang. Lalu selanjutnya untuk jumlah barang status reorder, kita menggunakan formula countif. Ini kita menggunakan kita menggunakan countif untuk menghitung jumlah barang dengan satu kriteria. Di sini kriteria yang aku mau itu yang barang yang mempunyai status reorder. Jadi seperti ini rumusnya, sama dengan, lalu kita klik lalu kita ketik count. Ini untuk rumus yang kita pakai untuk jumlah barang yang berstatus reorder ya. Habis itu kita tutup kurung dan kita klik salah. Selanjutnya untuk menentukan ini jumlah barang yang mempunyai status reorder, kita menggunakan formula countif. Rumusnya seperti ini. Pertama klik sama dengan, lalu kita ketik countif, lalu kita buka kurung. Setelah itu kita klik range-nya dari J5 dan kita drag sampai bawah. Habis itu kita klik tanda koma, lalu kita klik kriteria yang dimau. Kebetulan aku di sini mencari kriteria yang reorder, jadi kita ketik saja reorder, lalu kita tanda petik, lalu kita tutup kurung dan klik enter. Maka di sini ada 4 ya. Total jenis status
aman. Tentunya mungkin untuk yang konsif kita ulang saja kali ya. Kita pakai yang jumlah total jenis barang yang mempunyai status aman ya. Jadi kita sebenarnya lalu kita ketik countif, kita buka kurung, lalu kita klik ini, kita drag sampai bawah, lalu kita klik ini, lalu kita klik kriteria, kita ketik aman, lalu kita tutup kurung dan klik enter. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya ada ini untuk jumlah barang kategori elektronik berstatus reorder sudah. Kita reorder. Nah, selanjutnya di sini ada formula countif. Di sini itu untuk menghitung jumlah barang dengan banyak kriteria. Jadi untuk rumusnya kita pakai sama dengan, lalu kita klik ketik countif, kita buka kurung, kita klik D5 di sini, kita drag sampai bawah. Setelah itu kita ketik koma, lalu kita ketik elektronik. Jangan lupa tanda petik dulu ya. Elektronik, kita tutup pakai tanda petik lagi, kita tanda koma lagi. Selanjutnya kita pakai range yang kedua di sini di J5, kita drag sampai bawah sampai ini. Nah, selanjutnya kita klik tanda koma, selanjutnya kita ketik reorder. Kita tanda petik lagi, lalu kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, di sini jumlah barang elektronik yang mempunyai status reorder menggunakan formula countif yaitu ada 2. Nah, dari beberapa formula yang tadi sudah aku jelaskan, semoga kalian bisa dapat dipahami ya. Walaupun aku menjelaskannya agak bingung juga. Maaf ya. Ini first time aku bikin video tutorial soalnya. Jadi mohon maaf sekali kalau hasilnya tidak seperfect itu. Berarti tadi itu kita ada kesusahan di bagian diskon karena ada beberapa diskon bagian elektronik ini, datanya itu kayak error gitu, jadi cuma bisa mulai dari D6, sedangkan D5 nya itu kita nggak bisa diklik ya. Selanjutnya bagian prioritas penanganan juga tadi ada error, padahal sudah memakai formula yang sama seperti formula sebelumnya, tetapi di sini error ya. Aku nggak tahu itu kenapa. Mungkin nanti aku bisa tanyain sama dosen aku. Kita taruh di sini. Selanjutnya aku bakal bikin grafik. Batang atau kolom atau bar chart buat membandingkan stok fisik atau total nilai persediaan tiap barang. Caranya itu
Kita blok semua dari sel 4 sampai sel 14 ya. Nah, di sini kita blok dulu. Lalu kita tahan tombol CTRL, kita tahan. Lalu kita blok. Lalu kita blok sel F4 ini sampai kolom stok fisik, sampai F4 ya ini. Kita masuk ke tab insert, kita ke menu Excel, di atas Excel maksudnya di bagian kelompok chart, di mana kelompok chart, kita ke sini, kita pilih yang 2 kolom. Kita pilih 2 kolom yang paling pertama ini. Nah, grafiknya bakal otomatis muncul di tengah-tengah set ini, udah muncul kan. Kita tinggal double klik aja ya teman-teman. Kita double klik title ini, lalu kita ubah ya. Kita ubah jadi laporan. Stok fisik barang. Kita atur aja ke ini. Selanjutnya, untuk membuat grafik batang atau stok fisik per barang ya, kita pertama blok dulu dari sel nomor 4 ini, sel nomor 4 nama barang ya. Dari nama barang ini kita blok. Kita blok sampai baris ke-10. Lalu kita tekan tombol CTRL, tahan, jangan dilepas. Sambil tahan tombol CTRL, kita blok lagi kolom F4 dari stok fisik, drag sampai ke bawah, ini sampai ke 7. Selanjutnya kita pergi ke insert, kita pilih chart ya. Kita pilih ini yang pertama. Kita pilih gambar grafik batang yang ini atau ini. Ini aja nih yang pertama. Nah, setelah itu bakal otomatis muncul kayak gini. Kita klik stok fisik ya. Nah, kita double klik di sini, kita edit stok fisik barang.
kita edit jadi laporan stok fisik barang. Dah, transnya akan muncul seperti ini teman-teman. Ya, sekian tutorial untuk pengolahan data dari PT Bintara periode 2026. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada kesalahan atau kesalahan dalam menyebut data, rumus maupun formulanya. Terima kasih banyak.